saya akan ceritakan apakah Ibu Raden Ajeng Kartini ini sempat masuk ke dunia pendidikan kebidanan, atau beliau sudah masuk ke dunia pendidikan kebidanan namun tidak selesai, atau beliau hanya mencita-citakan namun tidak sampai masuk ke dunia pendidikan kebidanan. Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Nah teman-teman, berbeda dari uploadan saya biasanya saya upload tentang soal-soal kebidanan. Namun saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk berelaksasi sejenak, karena di YouTube channel saya akan adakan sesi tentang saya menceritakan biografi seseorang atau cerita-cerita melegenda yang di masyarakat yang masih terkait dengan kebidanan. Baik teman-teman, di sesi pertama ini saya akan menceritakan tentang biografi seseorang, yaitu seorang perempuan, tokoh nasional Jawa, dan juga beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Raden Ajeng Kartini. Ibu Raden Ajeng Kartini atau yang biasa disebut dengan Raden Ayu Kartini, selain beliau adalah pahlawan nasional Indonesia, beliau juga mempunyai cita-cita yang mulia semasa remajanya, yaitu beliau ingin sekali menjadi bidan. Nah, di vlog ini saya akan membahas apakah Ibu Raden Ajeng Kartini ini jadi masuk dunia pendidikan bidan, atau beliau sempat masuk namun tidak selesai sekolahnya, atau jangan-jangan beliau tidak jadi sama sekali masuk ke dunia pendidikan kebidanan. Nah, semuanya akan saya bahas dalam vlog ini. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share channel saya ini biar saya tambah semangat untuk mengembangkan channel ini. Baik teman-teman, sebelum saya ceritakan, saya akan masuk ke dalam profil Raden Ajeng Kartini. Ibu kita Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan anak dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, yang mana ayahnya ini adalah seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara pada saat Raden Ajeng Kartini lahir. Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Beliau merupakan terlahir dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Beliau diperbolehkan sekolah sampai usia 12 tahun. Beliau pernah mengenyam pendidikan di ILS atau Europe's Leisure School. Setelah 12 tahun, beliau tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Beliau hanya diperbolehkan untuk berada di dalam rumah. Karena pada zaman dahulu, usia 12 tahun dianggap usia yang sudah bisa untuk dipingit atau usia yang sudah bisa untuk dinikahkan. Karena Raden Ajeng Kartini ini fasih dalam berbahasa Belanda, maka meskipun ia di dalam rumah, ia tetap belajar sendiri. Dan ia pun sering menulis surat untuk teman-temannya pada saat sekolah dahulu. Dia masih sering berkirim kabar, surat menyurat terhadap teman-temannya. Nah, beliau juga sering membaca buku-buku atau majalah-majalah tentang perempuan Eropa, dan beliau sangat tertarik kepada pemikiran-pemikiran perempuan Eropa yang pada saat itu sudah sangat maju. Dari sanalah timbul keinginan Raden Ajeng Kartini untuk memajukan pemikiran-pemikiran perempuan pribumi, karena pada saat itu perempuan-perempuan pribumi masih mempunyai status sosial yang sangat rendah. Pada satu kesempatan, Abe Danon yang merupakan Direktur Departemen Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda mengundang Raden Ajeng Kartini dan keluarganya untuk datang ke Batavia. Pada pertemuan itulah beliau bertemu dengan Van Loon yang merupakan Direktur HBS untuk perempuan. Di sanalah beliau bercerita, beliau mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan sekolahnya kembali kepada Van Loon tersebut. Hasilnya, Van Loon sangat bersedia membantu Raden Ajeng Kartini jika ia ingin melanjutkan pendidikan. Pertemuan ini lantas dikisahkan oleh Raden Ajeng Kartini kepada sahabat penanya, yaitu Estella, tertuang dalam surat tanggal 11 Oktober 1901. Kartini mengisahkan sangat-sangat bahagia karena mendapatkan tawaran untuk melanjutkan pendidikannya secara cuma-cuma. Kartini menulis bahwa dengan kemauan Van Loon sendiri, Van Loon menawarkan dirinya dan juga adik-adiknya untuk melanjutkan pendidikannya, terutama dalam pendidikan bidan. Kartini juga mengatakan bahwa keberadaan bidan pada zaman Hindia Belanda masih amat sangat sedikit. Padahal bidan itu sangat-sangat dibutuhkan pada zaman tersebut. Kartini juga mengungkapkan bahwa setiap tahunnya di Pulau Jawa sekitar 20.000 ibu meninggal dikarenakan melahirkan, dan 30.000 anak lahir meninggal dikarenakan pertolongan persalinan yang kurang memadai. Karena memang pada kenyataannya pada zaman Hindia Belanda itu masih banyak sekali kekurangan seorang bidan, dan pada zaman Hindia Belanda pertolongan persalinan masih dilakukan oleh dukun beranak.
Pada zamannya, Kartini juga mengungkapkan bahwa tidak banyak sekolah untuk perempuan-perempuan pribumi, terutama sekolah-sekolah kesehatan. Hingga waktu itu, Raden Ajeng Kartini dan adik-adiknya sangat tertarik untuk masuk sekolah bidan, di samping keinginannya juga untuk sekolah di Belanda. Namun apa daya, keinginan Raden Ajeng Kartini tidak sejalan dengan kondisi zaman itu. Untuk mewujudkan keinginannya, beliau harus mendapatkan izin dari ayahnya. Namun ayahnya yang pada saat itu kondisi kesehatannya sedang tidak baik, membuat Raden Ajeng Kartini memendam keinginannya. Hingga pada tanggal 27 Juni 1903, datanglah seorang utusan Bupati Rembang untuk meminang Raden Ajeng Kartini. Tanggal 8 November 1903, Raden Ajeng Kartini akhirnya menikah. Tanggal 12 September 1904, Raden Ajeng Kartini melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat. Namun, 5 hari setelah melahirkan, yaitu pada tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini mengeluh sakit yang tidak tertahankan pada perutnya. Hingga akhirnya beliau meninggal 5 hari setelah melahirkan. Baik teman-teman, sudah dengar ceritanya tadi, gimana menurut teman-teman? Bangga ya teman-teman sudah menjadi seorang bidan ataupun saat ini sekolah di pendidikan kebidanan. Karena itu merupakan salah satu cita-cita Ibu R.A. Kartini yang belum sempat terlaksana. Baik teman-teman, jika ada yang tahu persis ceritanya atau mau menambahkan cerita dari saya, silakan di komen. Baik teman-teman, itu tadi ceritanya. Yang jelas di nextnya saya akan ceritakan lebih banyak lagi biografi seseorang maupun cerita-cerita yang melegenda tentang kebidanan. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tahu notifikasi bahwa saya sudah upload video baru. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.